Deacon Fire berjalan perlahan. Ketika Deacon yang berapi-api itu berdiri, semua elf senior memberi hormat kepadanya. Beberapa pengusaha yang mengantri juga diam-diam menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Deacon Fire. Lagi pula, mata monster tua ini menakutkan, dan dia selalu tidak sabar. Tidak ada yang takut untuk secara tidak sengaja menyentuh cetakannya dan dipermalukan dengan kejam. Pria tua kecil ini memiliki temperamen yang terkenal. Tuan Diakon, tunggu sebentar. Dan saat Diakon galak itu menggelengkan kepalanya dengan bosan, ketika dia tidak sabar untuk pergi, tiba-tiba terdengar suara. Ketika saya mendengar suara ini, para elf yang galak mengerutkan kening, memandang ke sumber suara dengan sedikit ketidakpuasan. Siapa yang begitu berani-berani menghentikan Diakon api? Tanda seru. Tanda seru. Apakah bisa dikatakan bahwa sekarang para pengusaha begitu sembrono? Di sisi pawang, ketika dia mendengar suara ini, Daimei jelas mengerutkan kening, dan dia jelas terkejut. Segera, di bawah tatapan garis pandang, Qin Yichen memimpin Xiao Linger keluar dari kerumunan. Junior, apakah kamu tahu di mana ini? Kulitnya yang berapi-api sedikit suram dan berteriak tidak puas. Di belakangnya, beberapa aura pembangkit tenaga elf tingkat tinggi dengan kuat mengunci Qin Yichen. Jika hanya perintah yang sengit, mereka akan mengeluarkan pria pemberani ini. Para pengusaha sampingan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan leher mereka. Acara komoditas tahunan ini tidak tahu berapa tahun telah berlangsung. Terakhir kali tabrakan seperti itu terjadi, tampaknya lebih dari 1000 tahun yang lalu. Seorang pengusaha dari ras puncak yang sama mengalami hasil yang menyedihkan, dan akhirnya dilarang berdiri dan melangkah ke hutan peri. Sebagai tanggapan, bahkan ras puncak tidak menanggapi, tampaknya menyetujui masalah ini. Setelah 1000 tahun, tidak menyangka ada orang yang begitu berani dalam perlombaan roh yang bagus. Yah, Spirit Rache, aku tahu. Qin Yichen melangkah maju, menghadap garis pandang yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia tidak mengubah wajahnya sama sekali. Wah, Pak Tua dan sebagainya, aku tidak akan menghabiskan waktu di sini bersamamu. Seolah-olah itu karena saya tidak bisa melihat dari mana asal Qin Yichen. Qiu itu benar-benar luar biasa. Setelah api mengerutkan kening, berkata dengan dingin. Dalam sikap ini, apakah Deacon Fire mencoba melepaskannya? Dari ras apa anak ini berasal? Dengan napas seperti itu, dia tidak merasakan rasnya sendiri. Itu harus dari ras puncak. Kalau tidak, bagaimana Deacon Fire bisa melepaskannya dengan mudah? Melihat sikap galak tersebut, banyak elf dan pengusaha berbisik-bisik, mencurigai identitas Qin Yichen. Mei Leer melihat ke arah mata Qin Yichen, itu sedikit lebih mencurigakan. Apakah orang ini benar-benar berasal dari ras Pik mana? Mungkinkah dia benar-benar mengenal Yang Mulia Putri dalam perlombaan roh? Tanda seru. Tanda seru. Memikirkan hal ini, bibir Zuzulir mau tidak mau diam-diam menggigitnya. Apakah dia akan diajak oleh sindiran sebelumnya? Meskipun Mei Leer terlihat luar biasa di permukaan, tetapi ngomong-ngomong, keluarga rubah mereka termasuk di antara 10.000, dan status mereka benar-benar tak tertahankan untuk dilihat. Jika bukan karena kecantikan dan pesona mereka telah memenangkan banyak pembangkit tenaga listrik, dan saya khawatir rubah tidak memiliki tempat untuk berdiri. Jika dia menyinggung salah satu kekuatan teratas, saya khawatir itu akan menyebabkan bencana besar bagi keluarga rubah. Deacon Fire, jangan terlalu cemas. Namun, yang mengejutkan semua orang, Qin Yichen tidak berhenti di situ, melainkan memiliki semacam makna memanjat tiang dan berteriak keras. Mencari kematian? Tidakkah dia tahu bahwa pria pemberani terakhir juga berasal dari ras Celestial Phenomenon of the Peak? Minta penghinaan. Melihat sikap Qin Yichen, banyak pengusaha yang ingin berjubah, karena takut terkena amarah yang membara. Benar saja, pelanggaran berulang Qin Yichen akhirnya membuat tampilan galak benar-benar suram, dan bahkan, ada semacam kunci samar-samar pada Qin Yichen darinya. Deacon Fire, saya memiliki hal yang baik di sini. Apakah Anda ingin mencobanya? Qin Yichen memutar tangannya, mengeluarkan labu botol, dan, di bawah mata berapi-api hampir tidak sabar, mencabut sumbatnya. Rasa spesial tiba-tiba menyebar dari labu botol yang tidak terlalu besar. Apa? Hidung yang keriput berkerut dengan keras, dan aku mengisap dengan keras. Tiba-tiba, mata bersinar, kilatan, muncul di sebelah Qin Yichen, dan kemudian, di mata semua orang yang terkejut, mereka hampir meraih labu botol Qin di tangan Yichen. Hehe, Qin Yichen sama sekali tidak mengelak dan membiarkannya merebut labu botol. Rasa ini, setelah mendapatkan labu botol, dia mengendus dengan keras dan tiba-tiba, wajahnya penuh dengan keracunan dan kecanduan. Kemudian, dia menyesap dengan keras ke dalam mulut labu botol. Para pengusaha asing menatap pemandangan itu dengan takjub. Mereka semua penasaran, apa sebenarnya yang ada di dalam labu botol itu, yang bisa menarik perhatian galak. Keganasan mata yang ganas, semua orang hanya melihatnya, dan tidak ada yang menyangka bahwa Qin Yichen dapat menemukan sesuatu yang menarik dia ke ras roh elit ini. Sudut mulut Qin Yichen lebih tebal. Hanya Human Rache yang tahu bahwa Spirit Rache,
atau spirit race tingkat atas, memiliki kebiasaan khusus, yaitu minum. Untuk perlombaan roh yang baik, hampir tidak ada apa-apa, terutama para eksekutif perlombaan roh yang baik, bahkan lebih sedikit lagi yang harus mereka kejar. Minuman keras. Dikatakan bahwa leluhur tua Hong Jun yang membawa anggur ke perlombaan roh. Dan sejak itu, perlombaan roh telah memulai jalan tanpa kembali, minum. Tentu saja, karena sifat khusus dari ras roh halus, anggur biasa, hingga ras roh halus, seperti air minum, tidak ada perbedaan, dan leluhur tua Hong Jun, tetapi itu membawa pemabuk dewa abadi. Bahkan Raja Roh yang baik pun bisa mabuk, jadi anggur ini disebut keabadian ilahi. Sama seperti ras manusia saat ini, secara teori, tidak memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan ras roh halus. Tetapi dalam ras manusia, bahkan tanah suci pun memiliki daun pohon kehidupan. Nyatanya, hal itu sudah menunjukkan kekhasan ras manusia. Alasannya karena, anggur. Ras manusia adalah metode pembuatan bir, yang dikenal di benua itu. Dan Qin Yichan memegang Raja Anggur. Divine Immortal sedang mabuk. Qin Yichan keluar kali ini untuk tujuan spirit race yang bagus. Tentu saja, dia meminta tuan rumah surgawi untuk meminta banyak minuman dewa abadi. Dan tuan istana tua secara alami tidak menolaknya. Hadiah untuknya semuanya bagus. Apalagi diseduh oleh tuan istana tua. Suang. Dia membuka mulutnya dengan keras, berteriak, dan sedikit merah muncul di wajah sang tua, dan matanya terkejut. Dia adalah roh dari esens api, dan bahkan lebih seperti anggur, hampir sampai minum anggur, dan bahkan beberapa dewa biasa tidak dapat memuaskannya saat mabuk. Tetapi minuman ini, setelah minum, biarkan dia memiliki semacam pori-pori. Transparan perasaan. Anggur ini luar biasa.